Kameranya belum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para asatidzah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para santri sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, juga nikmat taufik, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, alhamdulillah. Baik itu ibadah salat, ibadah puasa, ibadah yang lainnya, Allah berikan kemudahan. Tentunya ini semuanya harus kita syukuri dan kita jaga dengan cara apa? Dengan cara terus istiqamah di atas ketaatan kepada Allah tersebut. Itulah bentuk syukur kita. Kita mensyukuri nikmat ini dengan beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Asatidzah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga anak-anak sekalian. Insyaallah pada malam hari ini sebelum antum pulang besok, memang permintaan dari beberapa teman-teman untuk diadakan acara tausiah bersama asatidzah ya. Untuk itu, ana berinisiatif untuk menjadi moderator supaya nantinya ana yang memoderasi para asatidzah. Asatidzah yang memberikan tausiah dan ana yang jadi MC saja. Maka dari itu, insya Allah kita nanti akan dengarkan tausiah dari beberapa asatidzah agar menjadi bekal antum selama liburan dan juga bekal untuk kehidupan seterusnya, insya Allah. Dan masing-masing asatidzah nanti kami mohon waktunya sekitar 5-10 menit untuk memberikan nasihat yang semoga berkesan buat santri-santri yang kita cintai ini, insya Allah. Agar berkah acara kita ini, maka kita mulai terlebih dahulu dengan tilawah Al-Quran dari kakak kelas antum semuanya, yaitu Kak Tariq Yaqdhan Al-Fajr. Falyatafaddal lahu mashkuran ma'jura. Cek di sini. Cek 1 2 3. Suara kedengaran Ustaz? Nah, kedengaran, tafadhol. Nah. 16 Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Kak Tarik Yahfazan Al-Fajr. Nah, itu mohon dimatikan dulu untuk yang di Maza Tambun. Sudah? Naam, jadi
Tadi kita sudah dengarkan alhamdulillah bacaan dari kakak kelas kita, dan juga kami ucapkan selamat, semoga bermanfaat, semoga menjadi ahlul Quran untuk kakak kelas kita juga, Fajri Hamzah, yang alhamdulillah pada hari ini Allah mudahkan untuk menyelesaikan hafalan 30 juz kepada Ustadz Aidil Adha LC hafizahullah ta'ala, alhamdulillah. Jadi bertambah satu lagi untuk teman kita, untuk kakak kelas kita yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Semoga adik-adik kelas yang lain ataupun kakak kelas yang lain juga Allah berikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran, kemudian memutkinkannya, mempelajari isi kandungannya, dan juga mengamalkannya di dalam kesehariannya insyaAllah. Allahumma amin. Dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada asatidzah semuanya yang telah berjuang bersungguh-sungguh untuk bisa mendidik santri-santri sekalian di dalam kebaikan. Jazakumullah khairan. Sekarang kita akan lanjut dengan tausiah dari asatidzah. Yang pertama, kita berikan waktu kepada Al-Ustadz Syuja'an Abu Hisham hafizahullah ta'ala, falyatafaddal lahu mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Al-asatidzah al-fudala, abna'i at-talabah, al-ahibba, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul ikut menyimak lewat Zoom. Tentunya pelepasan santri-santri yang mana besok insya Allah akan mudik ya atau pulang. Dan 3 poin penting nasihat dari Ustadz untuk diri Ustadz pribadi, juga anak-anak santri semua nantinya ketika di rumah. Yang pertama, agar benar-benar memanfaatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tuanya masih hidup, atau berbakti kepada ayah atau ibu, jangan sampai hari-harinya hanya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi nanti momennya yaitu 10 akhir Ramadan. Ya, sepertiga akhir Ramadan harusnya lebih maksimal lagi dalam beribadah. Tadi sebenarnya sudah ada sedikit tausiah bersama santri-santri yang ada di situ. Alhamdulillah ada 4 santri mungkin yang sudah khatam 2 kali, 4 atau 5 tadi. Kalau di Bogor hari Rabu kemarin Ustadz ada di sana. Ya, alhamdulillah santri-santri di sana di Bogor walaupun masih muda-muda ternyata sudah bisa ada yang 2 orang khatam. Ya, alhamdulillah. Yang di Tambun ada yang sudah khatam 3 kali. Yang di Tambun. Ada yang 5 kali mungkin, Ustadz Husain. 5 kali ya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Pada intinya ya, kabar tersebut sangat membuat hati kami senang ya sebagai guru, dan berharap itu nanti bisa dipertahankan di 10 akhir Ramadan. Itu tentunya nasihat yang pertama. Ya, agar nantinya ya, berupaya untuk orang tua memanfaatkan waktu untuk berbakti kepada orang tua sehingga lebih fokus ya, sehingga lebih fokus sama ibadah. Nah, Ustadz Ahnaf mungkin belum dimatikan.
Baik. Ya. Kemudian nasihat yang kedua, ini mungkin sedikit aja, karena bagi-bagi mungkin 5 menit ya. Tadi juga sudah Ustadz sampaikan, di Bogor juga sudah Ustadz sampaikan hari Rabu kemarin. Ya. Mungkin yang di Tambun yang belum. Ya. Padahal kemarin hari Sabtu Ustadz kesana ya, qadarullah. Ya. Hari Jumat ya, hari Jumat. Ini hari Sabtu. Hari Jumat kemarin Ustadz kesana, tapi qadarullah nggak sempat, waktunya mepet, sehingga tidak sempat untuk ngasih sedikit tausiah. Pada intinya, masa kalian di zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang, anak-anak game ya. Jadi jangan sampai ya, larut dalam game. Ya. Apalagi game-game yang ada unsur kesyirikan, ada unsur sihir, ya, atau kemaksiatan. Begitu juga dengan nonton-nonton film. Ini harusnya dihindari. Tidak layaklah menghafal Quran. Ya. Ternyata kesehariannya itu ketika bersama orang tuanya jauh dari Al-Quran, malah dekatnya dengan game atau dekatnya dengan film, tontonan yang ada sihirnya seperti COC dan PUBG. Ini jangan dipakai, jangan di game kan ya. Kalaupun mau main game balapan mungkin ya, tapi tidak ada musiknya, jangan pakai musik. Atau bola, atau Tetris apa itu yang nyusun-nyusun gitu. Ya. Atau mungkin yang strategi yang dia tidak ada unsur di situ kesyirikan atau sihir. Tidak sihir, ini hati-hati, ini sihir. Seperti game PUBG itu, seperti Mobile Legends atau COC. Ini ada unsur sihir di situ. Nah, musibah kan antum kesehariannya menghafal Quran, kemudian di rumah ternyata sama game yang ada unsur sihirnya. Dia khawatirkan kalau ridho terhadap perbuatan tersebut, dia kufur. Makanya Nabi SAW bersabda, man ata arrafan au kahinan au sahiran, barang siapa yang mendatangi arraf, yaitu peramal, atau dukun, atau penyihir, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia benarkan apa yang dikatakan oleh penyihir tersebut atau dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini resikonya kekafiran kalau ada keridoan di situ. Kalau hanya datang tidak ada keridoan, maka salatnya 40 hari tidak diterima. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Man ata kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Maka barang siapa yang mendatangi dukun tidak diterima salatnya 40 hari. Nah, itu bagi yang mendatangi tapi tidak membenarkan. Namun tidak juga mendakwahi. Kalau dia mau mendatangi dukun atau dia melihat ada perdukunan, melihat ada sihir, dia harus dakwahkan. Setidaknya dia ingkari, karena itu kemungkaran. Dia harus ingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Harus ia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Ia ubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Ia ingkari. Dalam hatinya harus ada pengingkaran terhadap hal-hal tersebut. Ya. Ini tentunya Ustadz tidak mengatakan 100% bahwa game itu haram, karena di situ ada umumul balwa dalam kaidah fikih, yang mana ini udah kena penyakit semua. Kerusakannya udah menyeluruh, maka mengambil kaidah al-akhdhu bi akhaffid dararain, mengambil mudarat yang lebih sedikit. Maka game ambil mudarat yang lebih sedikit, karena masa-masanya anak-anak sekarang kayaknya berat. Ya, sangat berat. Lepas dari yang seperti itu, maka ambil mudarat yang lebih sedikit. Ya, tentunya tadi biar
walaupun main game, tapi gamenya yang tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada unsur sihir, tidak ada unsur kekufuran, tidak ada unsur maksiat. Sebagian ulama seperti Syekh Saleh Fauzan malah mengumumkan semuanya haram, tidak ada yang boleh, ya, karena itu adalah ya, sisi laghwun, ya, perbuatan sia-sia. Dan Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaghni, ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang itu adalah dia tinggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Ya, ini mungkin nasihat yang paling penting yang Ustadz rasa, ya, karena ada kaitannya dengan akidah, ya, kekufuran, ya, kesyirikan, ya, takhayulat, ya, ada tahayul, kemudian khuza'balat, perkara-perkara bid'ah yang mana memang kita harus memberantasnya. Kita harus berantas takhayul, ya. Yang ini perkara-perkara yang sangat ya, sangat mengerikan sekali, ya. Ini akan mengikis akidah seseorang, membuat dia terjatuh dalam kekufuran tanpa ia sadari. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja dari Ustadz, ya, dan nasihat ini buat saya pribadi, semoga saya bisa istiqomah atas apa yang saya sampaikan. Begitu juga kepada anak-anak Ustadz semua, santri-santri Al-Imam Adz-Dzahabi yang ada di Bekasi dan juga yang ada di Bogor. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Syuja'an Abu Hisham hafizahullah taala. Itu tadi intinya tentang bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua dan juga hati-hati saat kita bermain game, ya. Jangan sampai terjerumus pada perkara-perkara akidah. Kalau memang bisa antum menghindari 100% itu lebih bagus. Itu lebih bagus karena masih banyak yang harus dilakukan yang bermanfaat lainnya daripada sekedar main game. Tapi kalau sesekali saja, dan itu pun kita pintar-pintar memilih yang tidak ada unsur sihir maupun yang merusak akidah, itu tetap tidak apa. Baik. Kami ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi untuk Ustaz. Sekarang kita akan dengarkan tausiah yang kedua dari Al-Ustaz Yusa Abu Nu'man hafizahullah taala. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Anak-anakku semua yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, dan tak lupa yang paling utama kepada para asatidzah al-kiram, ini kesempatan langka sebetulnya. Allah masih mempertemukan kita di waktu yang insya Allah waktu yang banyak keberkahan di dalam. Kita sudah mendengarkan tadi nasihat dari Ustaz Syuja'an hafizahullah taala. Beliau menyampaikan poin-poin yang intinya berkaitan dengan akidah. Dan itu sudah sangat mencukupi insya Allah untuk santri-santri. Adapun Abi di sini hanya ingin menyampaikan 2 poin saja, menambahkan sedikit.
Ustaz itu udah Konsep mikrofonnya. Cek. Ada suaranya? Ada Ustaz. Baik. Cuman agak kecil nih. Barangkali mohon maaf bisa agak dikeraskan sedikit Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Ana ulangi. Ini terkhusus untuk para santri, para penghafal Quran. Antum adalah orang-orang yang paling berhak mengamalkan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, menggambarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Maka antum adalah orang-orang yang paling berhak menerapkan apa yang sudah antum ketahui dari Al-Quran untuk diamalkan dan untuk diterapkan menjadi akhlak antum. Maka poin pertama yang ingin Habib sampaikan yaitu wujudkan, buktikan adab dan akhlak yang antum sudah pelajari di ma'had. Ketika nanti antum kembali pulang ke rumah, dan yang paling utama mendapatkan akhlak kita yang mulia adalah orang tua kita sendiri. Barulah kemudian orang-orang terdekat kita. Mungkin ada sedikit kisah yang berkaitan dengan hal ini. Contoh kecil saja. Yakni Sayyidina Al-Imam Ali bin Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau ini cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau yang diberi julukan oleh para ulama dengan Zainal Abidin. Beliau ini terkenal sekali sangat mulia akhlaknya kepada orang tuanya. Terlebih lagi kepada ibunya. Akan tetapi ada satu kebiasaannya yang membuat heran orang-orang. Sampai beliau ditanya, wahai Imam, Anda ini terkenal sekali akhlaknya yang sangat mulia kepada orang tua dan kepada semua manusia. Tapi ada satu hal yang kami perhatikan, Anda tidak pernah melakukannya, bahkan kepada ibu Anda sendiri. Apa itu? Ditanya. Kemudian disampaikan oleh mereka yang bertanya itu, kami tidak pernah melihat engkau sekalipun makan bersama ibumu. Maka kemudian beliau menjelaskan, saya tidak pernah makan bersama ibu saya, tapi saya mendampingi ibu saya makan. Kenapa saya tidak makan bersama beliau? Karena ya, ini kita ambil hikmahnya. Karena bagi saya sangat takut saya mengambil makanan itu di tempat, di piring yang sama dengan yang dimakan oleh ibu saya. Kemudian saya makan itu, sedangkan ibu saya sudah lebih dahulu meliriknya.
Akhirnya saya tidak sadar saya menjadi anak yang durhaka. Nah, ini beliau lakukan semata-mata demi menjaga perasaan ibunya. Makanya beliau tidak pernah makan bersamaan. Ketika makan bersama ibunya, beliau biarkan ibunya makan sampai kenyang. Setelah ibunya selesai, baru beliau yang makan. Ini satu contoh kecil sekali, tapi sangat besar nilainya karena ini berkaitan dengan adab dan bakti kepada orang tua. Belum lagi kisah-kisah yang lain kalau mau dibawakan banyak. Maka yang pertama ditekankan yaitu adabmu, adabmu, terutama kepada orang tuamu dan orang-orang terdekat denganmu. Kemudian yang berikutnya yang Abi ingin nasihatkan kepada diri Abi sendiri dan antum semua, ya, yaitu yang kedua berkaitan dengan teman. Teman itu sangat membawa pengaruh. Maka ketika antum sudah ada di rumah nanti, hati-hati sekali memilih teman-teman yang akan antum pergauli mereka di lingkungan rumah antum. Sekarang antum alhamdulillah berada di ma'had, kemudian Allah berikan teman-teman yang baik, antum saling mengingatkan menghafal Quran, saling mengingatkan murojaahnya dan seterusnya. Tapi ketika sudah di rumah, sudah di lingkungan antum sendiri, ketemu teman yang bukan dari ma'had, teman yang beda lingkungan, bi'ahnya sudah berbeda, maka disinilah diuji keistiqomahan antum. Ya. Karena jangan sampai kita bernasib seperti Abu Thalib, pamannya Rasulullah sendiri. Ya, sebagaimana kita semua sudah tahu. Cuma gara-gara temannya akhirnya tidak jadi masuk Islam, maka dia terjerumus ke dalam neraka. Maka kita hindari sekuat tenaga teman-teman yang bisa menjerumuskan, yang bisa membawa kita kepada kerugian. Nah, barangkali itu saja yang ingin Abi tambahkan. Selebihnya insya Allah ditambahkan dari ustaz-ustaz yang lain. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Yusa Abu Nu'man hafizahullah taala. Ya, nasihat yang sangat berharga sekali tadi ya, bagaimana anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an di dalam kehidupan kita sehingga menjadi akhlak kita sebagaimana akhlaknya Nabi SAW. Berikutnya pula kita harus berbakti kepada orang tua kita. Bagaimana tadi gambaran dari kisah yang beliau bawakan, Masya Allah, sangat menyentuh sekali. Dan juga bagaimana kita pandai-pandai memilih teman, karena memang itu sangat penting. Antum nantinya akan bertemu dengan teman-teman yang barangkali berbeda dengan teman-teman yang ada di pondok. Naam, jazakumullah khairan sekali lagi kepada Al-Ustaz Yusa Abu Nu'man hafizahullah ta'ala. Berikutnya kita akan dengarkan tausiah dari Al-Ustaz Adi Abu Syafiq hafizahullah ta'ala. Falyatafaddal lahu mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Para asatidah al-fudala rahimakumullahu jami'an. Kemudian para tulabul ilm, para santri yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Di sini Ana ingin memberikan beberapa wasiat
untuk antum semuanya sebelum antum pulang ke rumah masing-masing. Tentunya wasiat ini untuk dijadikan bekal. Ya, ketika antum pulang ke rumah antum masing-masing. Maka yang pertama kali Anda wasiatkan untuk antum yaitu hendaklah senantiasa berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah. Yang mana takwa ini merupakan wasiat dari Allah lil awwalina wal akhirin. Ya, seperti yang Allah firmankan, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang kami berikan Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Itu. Kemudian yang berikutnya, ketika antum nanti pulang, ya, hendaklah berusaha untuk menjaga akhlak antum ketika bergaul dengan siapapun. Ya, bergaul dengan siapapun diusahakan apa? Akhlak itu selalu dijaga. Ini berakhlak baik kepada mereka. Ya, kepada tetangga antum, ya, kemudian kepada teman-teman, ya, dan seterusnya. Ya, seperti yang Nabi sabdakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Nah, di antara orang yang paling berhak untuk antum pergauli dengan baik dari semua manusia yang ada adalah orang tua. Ya, orang tua antum, seperti yang sudah diwasiatkan oleh Al-Ustadz Syuja'an dan juga Al-Ustadz Yusa. Ya. Ini mereka adalah orang tua, ya, itu yang paling berhak untuk antum pergauli dengan baik. Ya, dan bahkan itu juga diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ya, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi pulangnya antum nanti ke rumah itu merupakan kesempatan besar, ya, untuk berbakti kepada mereka. Tunjukkan, ya, kepada mereka akhlak yang baik. Ya, selama ini antum belajar di ma'had, ya, orang tua susah payah memberikan biaya, ya, untuk antum. Mereka di rumah letih bekerja. Ini semuanya untuk antum. Nah, maka salah satu bentuk syukur antum kepada Allah adalah berakhlak baik kepada mereka. Ya, jangan sekali-kali, ya, antum sekalinya pulang, ya, kemudian malah membuat hati orang tua sakit. Ya, yaitu dengan akhlak yang buruk, dengan berkata kasar kepada mereka, ya, atau misalnya dimintai tolong sama orang tua kemudian antum tidak menjalankan, itu tentu adalah ini perbuatan-perbuatan yang membuat mereka itu sakit. Nah, itu, ya. Kemudian yang ketiga yang ini Anda sampaikan ke antum, ya, ketika antum nanti pulang, ya, ke rumah, antum usahakan aktif, ya, di masyarakat. Misalnya di masjid, ya, sedang membutuhkan tenaga untuk apa misalnya? Ini untuk membagikan beras zakat misalnya, atau untuk membantu kegiatan-kegiatan masjid. Nah, itu hendaknya antum berusaha untuk aktif di situ. Ya, kenapa? Karena itu akan sangat berpengaruh nanti terhadap dakwah antum di masa mendatang. Ya, ketika antum bersikap cuek misalnya dengan lingkungan sekitar, nanti masa depan antum untuk dakwah di situ akan sulit. Ya, jadi tampakkan akhlak yang baik, antum aktif di masyarakat, ya, membantu apa yang mereka perlukan. Nah, insya Allah itu nanti akan membuat dakwah antum ke depannya itu menjadi mudah. Itu. Kemudian yang keempat,
untuk liburan nanti antum manfaatkan waktu dengan baik ya. Antum manfaatkan waktu dengan baik. Ini untuk perkara-perkara yang bermanfaat ya. Terutama adalah memurojaah apa yang sudah antum hafalkan. Sebagaimana yang antum ketahui, hafalan Al-Qur'an itu sangat cepat lupanya. Ya, sangat cepat lupanya apabila tidak dimurojaah. Nah, maka antum ini di antara kesibukan menghafal Al-Qur'an adalah memurojaahnya. Ya, antum gunakan waktu untuk memurojaah, maka itu insya Allah akan bisa menambah atau menguatkan hafalan antum. Ya, kemudian seperti yang dinasihatkan oleh Ustaz Abdurrahman Fadholi tadi, ini kalau bisa menghindari permainan ya atau game, maka itu lebih baik. Ya, antum nggak usah main game, gitu kan? Ya, insya Allah masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa antum lakukan, yang itu nanti akan bermanfaat untuk kehidupan akhirat antum. Kemudian yang terakhir, ini seperti yang disampaikan oleh Ustaz Yusa ya. Ini ketika antum sudah sampai di rumah, ya antum tetap harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ini dulu pernah saya sampaikan waktu di rihlah itu, penutupan rihlah. Ya, ini antum duduk dengan orang-orang yang soleh. Ya, antum hindari teman-teman yang buruk. Walaupun memang harus bertemu dengan mereka, maka antum harus bisa mewarnai. Ya, antum harus bisa memberikan pengaruh yang baik. Syukur-syukur mereka yang belum mendapatkan hidayah atau yakni jauh dari agama misalnya, maka antum ajak. Ya, maka itu akan lebih baik ya buat antum. Tapi kalau kiranya tidak bisa, maka sebaiknya dihindari. Kemudian antum mencari teman-teman yang soleh. Ya, karena yang namanya teman itu sangat menarik. Ya, ini bisa menarik antum. Ya, ketika antum berteman dengan orang-orang yang buruk, maka akan kemungkinan akan terjerumus ya seperti mereka. Ya. Thayyib wallahu a'lam, itu 5 nasihat yang bisa Anda sampaikan untuk antum. Ya, semoga itu bermanfaat dan bisa antum jalankan wasiat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada antum di dalam menjalankan agama yang lurus ini. Nah, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Adi Abu Syafiq. Ya, beliau adalah mudir untuk Ma'had Al-Imam Az-Zahabi di Bekasi. Masya Allah, nasihatnya selalu ada hal-hal baru yang kita dengarkan ya, Masya Allah. Jazakumullah kepada asatidzah sekalian. Tadi banyak sekali hal-hal penting yang antum semuanya, anak-anak sekalian harus perhatikan ya. Yang semoga antum betul-betul itu bisa amalkan, bukan hanya didengar saja kemudian lewat begitu saja nantinya, jangan. Ya, menjadi orang yang minalladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Dengerin perkataan, ambil yang baik. Ambil yang baik, diamalkan. Seperti itu. Baik. Langsung saja insyaAllah kita akan lanjutkan dengan tausiah dari Al-Ustaz Abu Yazid Khulfanuddin Hafidhahullah Ta'ala. Tafadhal. Al-yatafaddal lahu mashkuran ma'jura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa a'wanihi. Uqaddimu syukur li asatidana khasatan li al-Ustaz Abdurrahman Fadholi wa kadzalika al-Ustaz Syuja'an Abu Hisham wa kadzalika uqaddimu syukur ala ihtimami Ustaz Yusa li tarbiyati auladina fi Bogor وفي المعاهد المعهد الأول والثاني والثالث. نعم الله أن يجزي لكل جهدكم ولكل اهتمامكم لأولادنا الطلبة ونرجو من الله تعالى أن يسهل جميع أمورنا وأن يتقبل منا جهدنا في حياتنا. وقبل أن أتكلم طبعا لا ينبغي أن يتكلم المفضل بوجود الفاضل
وأنا صراحة لا أهلك أن أتكلم أمام الأساتذة الكرام، ولكن بطلب الأستاذ فضلي لكي أتكلم ولكي أنصح بعض الطلاب وجميع الطلاب، ولا بأس بذلك، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بداية أريد أن أتكلم باللغة العربية لعلكم تفهمون ولكي نتعود بالتكلم بالعربية. أيها الطلبة الأعزاء والأساتذة الكرام، اسمحوا لي أن أنصح بعض النصيحات لعل هذه النصيحة تفيدنا في حياتنا، وخاصة للطلبة في مستوى الثانوية وفي مستوى المتوسطة. أيها الطلبة، استفيدوا من هذه الإجازة لصلة الرحم مع آبائكم وأمهاتكم، لأن هذا من واجبات الإنسان البر للوالدين في حياتهم وبعد مماتهم، ولأن صلة الرحم ثوابه كبير وعظيم. قال الله تعالى في كتابه، وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أي أن صلة الرحم سمة المسلم، ولا يوجد صلة الرحم عند الديانة الأخرى، لأن دين الإسلام دين الرحمة. وكما قد شرح لكم الأستاذ سجان وأستاذ يوسف وأستاذ أدي عن فضائل صلة الرحم، ومن قام بصلة الرحم سيصل الله تعالى، من وصله الله، ومن قطعه الله. والثاني أنصح لكم أيها الطلبة المراجعة اليومية بما قد حفظتم من القرآن، لأن المراجعة تجعل حفظكم أقوى من قبل، وكما تقول القاعدة: بكثرة المراجعة ثبت العلم. وثالثا أكثروا بالعبادة في بيوتكم بعد توحيد الله تعالى وبعد أداء الفرضيات من الصلوات الخمس، وكذلك مساعدة الوالدين، ولا سيما في هذا الشهر المبارك. اجعل هذه الفرصة لإصلاح يومكم وإصلاح علاقتكم مع آبائكم ومع أمهاتكم ومع إخوتكم، وكذلك في المجتمع الذي عشتم فيه. وبعد ذلك أنصح لكم بأن تتحلوا بالأخلاق الكريمة. عندما لقيتم شخصا أو أيا كان في الطرقات تبسم، لأنكم قد علمتم فضيلة التبسم. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكذلك عندما مشيتم أو مررتم أمام المجتمع ولا تسكتوا ولا تجتنبوا من المجتمع، ولكن خالطوا الناس، وكذلك أحيوا سنة الإسلام في حياتكم، كما قال أستاذ يوسف ناقلا عن حديث عائشة: كان خلقه القرآن وأنتم أحق الناس بتطبيق ما قد درستم في المعهد عن فضائل الإسلام وعن أخلاق الكريمة التي تجعل هذه الأمة تحترمون الطلبة الذين يدرسون في معهد الإمام الذهبي. وكذلك أنصح لكم كذلك أن تعلموا
إخوتكم في البيوت. مثلا عندكم الإخوة أو الأخوات، علموا إخوتكم الذين أصغر منكم في المستوى مثلا ابتدائية، علموا القرآن وعلموا التلاوة الصحيحة، وأنتم كالطلبة قدوة للمجتمع وقدوة للأسرة. هم يرجون يعني أعظم بالذين يدرسون في المعهد، لأنهم يزعمون ويعتقدون أن أبناءهم قد حصلوا على العلم وقد أصبحوا يعني الرجال الذين يجاهدون بعلمهم. ولذلك لا تنسوا أن تعلموا أسرتكم في بيوتكم. وهذا من صدقة العلم بتعليمه، ولا تبخلوا في تعليم الناس. وكذلك إذا وجدتم الفرصة في المسجد لتعليم القرآن ولتكونوا إماما عند صلاة التراويح أو عند صلاة الجمعة مثلا، تكونوا خطباء، وهذه الفرصة يعني فرصة ذهبية، ولا بد أن تقيموا أو أن تستفيدوا من هذه الفرصة. ثم بعد ذلك، وهذه نصيحة الأخيرة، اجتنبوا الأشياء المحرمات. وقد بين الأستاذ شجعان كيف يعني يتعامل مع الهاتف وكيف نتعامل مع اللعب الداخل في الهواتف. أما بالنسبة لي شخصيا، أنا أرى أن الألعاب التي الموجودة في الهاتف في هذا الزمان كلها محرمة، ولذلك لابد أن تجتنبوا عن هذه الألعاب. لماذا؟ لأن هذا سد الذريعة، لأنكم في الأعمار لا ينبغي أن يشتغلون بالهاتف. أنتم كالطلاب واجباتكم الاشتغال بالعلم، الاشتغال بحفظ القرآن وبقراءة الكتب ومساعدة الوالدين، لأن الأوقات هذا ثمين جدا ونفيس جدا. لا تضيعوا الأوقات بالهواتف، ولا سيما عند لعبكم بالألعاب الموجودة في الهاتف ستضيع الأوقات. ومع الأسف الشديد أنتم حرصكم على اللعب أعظم من حرصكم على حفظ القرآن، ولذلك أرى أنكم لا تتقرب بالهواتف، ولكن اجتنبوا بعدا. ولكن إذا تحتاج إلى مثلا بعض الأمور المتعلق بالهواتف فليتفضل، لأن في العصر الذين يتعلق دائما بالهواتف. هذا ما أريد أن أقول. أستعفو منكم على كثرة الكلام. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Burhanuddin Abu Yazid, hafizallahu taala. Dan insyaallah kita akan dengarkan untuk tausiah yang terakhir dari Al-Ustaz Fuzi, hafizallahu taala, falyatafaddal lahu mashkuran ma'dzura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa
وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan bisa saling menasihati. Sebelum Ana menyampaikan tausiah, Ana ingin mengucapkan terima kasih kepada dan asatidzah yang lain dan untuk Ana bisa bagi nasihat. Para asatidzah al-kiram dan para santri tadi sudah disampaikan oleh Ustaz dan dilanjut dengan Ustaz Yusta, kemudian dilanjut dengan Ustaz Adi dan Ustaz Jazi, yang secara umum bisa menjadi bekal untuk antum semua di masa liburan kali. Dan di sini Ana sekedar ingin menekankan kembali dari apa yang disampaikan dari teman-teman semua. Yang ingin Ana tekankan adalah terkait dengan akhlak. Antum mengetahui semua bahwa di Ma'had Imam Az-Zahabi antum belajar ilmu agama, akidah, fikih, akhlak, sampai ilmu agama yang antum pelajari ini ya nyangkut di ma'had gitu ya, tidak terus dibawa ketika di rumah antum masing-masing. Di antara hal yang perlu antum perhatikan adalah terkait menjaga lisan. Karena Anda perhatikan, banyak dari para santri, ini Anda berbicara ketika Anda dulu masih jadi santri. Banyak teman-teman itu, ya mungkin Anda pribadi bisa saja secara tidak sadar, kurang menjaga lisan. Sehingga hal itu tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang anak santri yang di ma'had belajar ilmu agama. Malu seperti itu. Ya. Padahal menjaga lisan merupakan hal yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Imam Bukhari, Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, "Muslim salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah seorang di mana muslim yang lain itu aman, selamat dari perbuatan lidah dan ya, hadis-hadis ini menunjukkan tentang pentingnya kita untuk menjaga lisan. Rasulullah SAW mengkaitkannya dengan sebagai bentuk iman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan ya ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, dengan lisan seorang bisa terangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga dia tersungkur masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda yatakallamu bil kalima min ridwanillah, la yulqi laha balan, yarfa'ullahu biha darajat." Sesungguhnya seorang hamba berkata dengan perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, dan ia tidak sadar ya,
dia tidak sadar bahwa kalimat yang diucapkannya itu adalah kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'allahu biha darajat. Ya. Allah dengan kalimat yang diucapkannya itu Allah angkat dia beberapa derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, la yulqilaha balan, dan ia tidak sadar bahwa kalimat yang diucapkannya itu adalah kalimat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yahwi bi jahannam. Allah masukkan dengan kalimat yang diucapkan itu ke neraka jahannam. Itulah ikhwatillah, kekuatan lisan bisa menentukan keselamatan seorang hamba. Oleh karena itu, bisa menasihati diri anak pribadi dan ikhwah semuanya untuk yang menjaga lisan, kita jadikan lisan kita ini sebagai sebab bisa memperoleh kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu yaitu dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kalau kita tidak bisa berkata baik, Rasulullah SAW memberikan solusi, yaitu hendaklah kita diam. Kita tidak bisa berkata yang tidak menyinggung orang lain, tidak bisa berkata yang bisa mendatangkan maslahat baik untuk diri kita atau untuk orang lain, maka hendaklah kita diam. Karena dengan diam, orang akan selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man somata najah." Siapa yang diam, dia akan selamat. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhi illa hasaidu al-sinati. Adakah suatu amalan yang bisa menjerumuskan manusia ke neraka dengan wajahnya yang terseret-seret? Illa hasaidu al-sinati, melainkan hasil dari perbuatan lidah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari mengucapkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Taala. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dalam ucapan kita bisa mendatangkan maslahat baik untuk diri kita ataupun orang lain. Wallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Fuzi hafizallahu ta'ala. Dan alhamdulillah anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah SWT dan juga asatidzah. Dengan demikian insyaallah itu adalah tausiah yang terakhir yang semoga bermanfaat ya. Banyak sekali tadi poin-poin penting yang kira-kira kami ingat. Yang pertama dari Ustaz Syuja'an, ingat bahwasanya ini nanti antum pulang dan itu akan masuki 10 hari terakhir Ramadan, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga manfaatkan pula dengan berbakti kepada kedua orang tua dan juga jangan main game. Apalagi yang sampai merusak akidah kita. Kemudian juga yang dari Al-Ustaz Yusa. Afan, sebelumnya Ustaz Aidil sudah bergabung belum ya? Ustaz Aidil? Afwan, ada Ustaz Aidil? Belum pulang Ustaz, masih di jalan Ustaz, habis ngisi imam. Oh begitu. Taib. Nah, qadarullah. Kemudian dari Ustaz Yusa tadi yang kami tangkap adalah yang pertama bagaimana kita berakhlak sebagaimana akhlak Nabi yaitu dengan Al-Qur'an. Juga tentang berbakti khususnya kepada ibu dan juga bapak tentunya ya. Khususnya lagi kepada ibu. Dan juga antum semuanya harus pandai-pandai dalam memilih teman ya. Hati-hati jangan sampai antum salah dalam memilih teman. Itu paling poin-poin penting dari Ustaz Yusa. Kemudian dari Ustaz Adi tadi ada banyak poin Masya Allah. Dari mulai takwa, kemudian wasiat tentang berbakti kepada kedua orang tua pula. Kemudian antum juga harus aktif di lingkungan untuk dakwah antum ke depannya. Karena bagaimanapun antum nanti adalah da'i. Maka jangan sampai antum cuek di tempat tinggal antum. Jangan sampai antum diam-diam saja, tapi antum harus membaur dengan masyarakat.
Kemudian juga jangan sampai lupa untuk memurojaah kebiasaan yang sudah baru, yang sudah bagus, yaitu hafalan Al-Quran, pelajaran, dan lain sebagainya. Dan beliau mewasiatkan jangan main game kalau bisa. Ya, karena itu tidak bermanfaat. Dan kalaupun kita bermain dengan teman-teman, jangan sampai kita diwarnai, tapi harus mewarnai. Jadi harus membawa pengaruh yang baik, jangan sampai malah jadi dipengaruhi dengan buruk. Itu tadi pesan dari Ustaz tadi ya, kalau tidak salah. Kemudian dari Ustadz Abu Yazid, yang pertama sama juga tentang bakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga bagaimana antum harus murojaah pelajaran dari hafalan Al-Quran dan pelajaran-pelajaran yang lain. Kemudian juga harus rajin-rajin beribadah, khususnya sholat dan juga yang lain sebagainya. Sama juga membaur dengan masyarakat, harus senyum kepada mereka, jangan sampai cuek. Kemudian juga jadi teladan bagi sekitar kita, baik itu orang tua kita, adik kita, kakak kita, maupun masyarakat sekitar. Karena kita belajar di pondok, mereka menilai bahwasanya kita insya Allah orang baik, sehingga kita harus jadi teladan yang baik untuk mereka. Dan juga jangan bakhil dalam mengajarkan ilmu, apalagi kepada orang tua, kepada adik kita, atau masyarakat sekitar kita. Terus jauhi perbuatan yang diharamkan oleh agama, dan juga jangan sia-siakan waktu. Itu tadi poin-poin yang ana ingat daripada penyampaian dari Al-Ustaz Abu Yazid, hafidhullah ta'ala. Dan terakhir dari Ustaz Fuzi, kita harus menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di pesantren, amalkan ilmunya, dan juga hati-hati di dalam berbicara, jaga lisan kita. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita sadari bahwasanya itu mendatangkan murka maupun laknat dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Dan memang ini mulut ini harus betul-betul dijaga ya, hati-hati ya. Jadi kata orang kan mulutmu harimaumu gitu ya. Jadi kalau semuanya kita tidak bisa menggunakan dengan baik, itu nanti kita yang kena getahnya juga gitu. Dan juga bicara seperlunya saja. Kalau muka jayid, suku tu ka ahsan. Ya omonganmu bagus, tapi kan diammu lebih bagus. Apa? Jadi omonganmu bagus, tapi diammu lebih bagus. Jadi kalau muka jayid, suku tu ka ahsan. Baik. Dan mohon maaf ini kepada Ustadz Aidil barangkali sudah bergabung. Jika belum, maka dengan sangat berhati mohon maaf. Apa yang sudah disampaikan oleh asatidzah lain tadi semoga bisa mewakili, dan juga khawatir terlalu malam ya, besok antum sudah harus persiapan pulang dan sebagainya. Terakhir dari ana, bahwa antum ingat selalu nasihat, ij'al man yaraka yad'u liman rabbaka. Ij'al man yaraka yad'u liman rabbaka. Jadikanlah orang yang melihatmu itu mendoakan kebaikan untuk orang yang telah mendidikmu. Buktikan kalau antum di pondok itu dididik, bukan dibiarkan. Antum biarkan begitu saja bebas dan sebagainya, enggak. Antum dididik, antum dibimbing dengan ilmu agama, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Harusnya ada apa? Ada bekas, ada asar yang mereka bisa lihat. Jangan sampai malah nantinya itu semuanya lupa, semuanya hilang, tidak antum amalkan, seolah-olah antum tidak pernah dididik. Itu saja harapan kami, tidak lebih. Bahwa ij'al man yaraka yad'u liman rabbaka. Jadikanlah orang yang melihatmu mendoakan kebaikan untuk orang yang telah mendidikmu. Itu semoga bermanfaat. Dan ana mohon maaf jika selama memimpin acara ini ada kekurangan dan mungkin terlalu lama. Dan permintaan untuk terakhir kali, mohon teman-teman sekalian untuk menyalakan kameranya ya. Baik, mau diambil momennya dulu. Semua teman-teman silahkan dinyalakan kameranya, asatidzah dan juga yang lain-lain, mohon maaf. Silakan semua kameranya. Baik, mau diambil momennya oleh Ustadz Hudzaifah. Nah, Anak gelap ini. Ustadz Muhammad Saifullah. Oh, Ustadz lagi di jalan, Ustadz Syujaan. Masya Allah. Ustadz Saifullah. Azim, Ustadz Saifullah, azim. Ustadz Ahnaf. Ustadz Yusa. Maaf, Fauzan. Ustaz Ahnaf mawjud. Ustaz Fauzan, mashallah. Ha huwa dha. Ha huwa dha. Baik. Ustaz Ahnaf mawjud. Ustaz Yusa. Baki Ustaz Ahnaf wa Ustaz Yusa. Ustaz Ahnaf. Ustaz Yusa alhamdulillah khalas. Baki ada. Pak Ade, Ustaz Ahnaf. Tafadhal.
La kodim lah. Aina ada Ustaz Ahnaf ada? Baru mawjud ya? Baik, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Zaifah, خلاص. الجميع ينظرون إلى الكاميرا يعني. إن شاء الله. أستاذ حذيفة بصوت يعني. إذا خلاص كل خلاص. طيب إذا خلاص كل خلاص ya. لكي لا ننتظر قادم بعدين ننتظر قادم أنت لا تأخذ صورة. خلاص خلاص طيب طيب alhamdulillah berarti dengan demikian insyaallah berakhirlah acara pada malam hari ini, semoga bermanfaat anak-anak sekalian. Salam untuk orang tuanya semuanya ya, semoga antum semuanya kembali ke Mahat dalam kondisi lebih semangat lagi untuk belajar insyaallah. Amin. Jangan lupa nanti antum disambut langsung dengan ujian tahfidz, siap-siap. Juga setelahnya ujian semester. Jadi antum harus murojaah di rumah ini ya Ustaz Fuzi ya. Masya Allah. Jadi tahfidz nih, hati-hati antum. Ayo. Dan jangan lupa bahagia. Baik, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.